Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari ini Rabu 10 Februari 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manuel Esau Rantung SSI MM, Ketua Majelis Jemaat GBI Karis Pulau Gebang, Jakarta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, kami mengundang berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 1, bait pertama dan kedua, Haleluya, pujilah. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Tidak henti-hentinya berkat-Mu selalu dilimpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman sebagai suluh langkah hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 72. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 11.
Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, Dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, Dan bukit-bukit membawa kebenaran. kiranya ia memberi keadilan, Kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. menolong orang-orang miskin, Tetapi meremukan pemeras-pemeras. kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, Dan selama ada bulan turun-temurun. kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput, Seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, Dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. kiranya ia memerintah dari laut ke laut, Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, Dan musuh-musuhnya menjilat debu. kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau, Membawa persembahan-persembahan, kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba. menyampaikan upeti. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 384 bait pertama dan kedua, Allah Bapa melindungi. Saudara-saudaraku, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini sebagai umat dan jemaat Tuhan. Biarlah kami semua dipenuhi oleh Roh Tuhan yang membangkitkan semangat kami dan mencerahkan kami, serta menjadikan kami semua setia untuk meluaskan berita firman Tuhan. Walaupun kami terpisah, kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi kami meyakini kuasa dan kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kami sebagai umat dan jemaat-Mu untuk dapat menghayati persekutuan tubuh Kristus ini. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, pada masa raya kita di pekan ini, yaitu merayakan minggu yang kelima, peringatan Epifania, maka marilah kita membaca Alkitab. Sesuai dengan keadaan kita masing-masing, kita dapat berdiri, kita membaca Alkitab, yaitu Injil Lukas pada pasal 11, mulai ayat 9 sampai dengan ayat 13. Lukas pasal 11 mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13,
yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, masa Raya Epifani itu diperingati oleh gereja-gereja sebagai pembelajaran dan penghayatan agar gereja mampu menatap dan melangkah menuju hari esok. Epifani itu adalah peristiwa memandang, melihat hari depan. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu berjalan ke depan yang kita tidak tahu apakah perjalanan kita dan ujung dari perjalanan kita itu mendatangkan sesuatu yang baik sesuai dengan keinginan kita. Dunia nyata kita saat ini memang memberikan pengaruh seolah begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan. Sudah setahun kurang lebih kita menjalani dengan badai corona, pandemi COVID-19. Keadaan ini telah mengganggu sendi-sendi kehidupan, bahkan merusak, mengubah. Saat ini kita beribadah di rumah, itu diantaranya perubahannya. Tapi apapun kenyataan dari tantangan ini, sebagai umat beriman, maka tentu iman ini sesungguhnya tidak berubah. Artinya iman ini tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia berubah kalau sebelumnya mungkin ada di antara kita yang belum percaya atau belum sungguh-sungguh percaya. Saya mendengar bahwa pandemi COVID-19 ini walaupun selalu menghindar dari positif, tetapi punya nilai positif juga. Karena membangkitkan spiritualitas dari banyak orang yang tadinya enggan untuk berdoa, sekarang doanya terasa bertambah, bahkan lebih kusuk karena takut corona menimpanya.
Tapi masakan kita berdoa karena takut corona atau takut karena adanya ancaman virus? Kita berdoa karena ada sesuatu yang mengganjal atau menghadang kita. Apakah seperti itu yang namanya doa? Macam-macam ekspresi kehidupan ketika kita mau meraih masa depan. Ada yang berinvestasi secara material, tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai investasi material itu kemudian menggeser kemampuan dan kemapanan kita untuk menempatkan segala keinginan Tuhan, bahkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kita mau agar badai kehidupan, tantangan kehidupan ini tidak lagi menghalangi kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari ternyata kita ini juga telah menghadang keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Berani menghadang, berani menghindar atau meniadakan hadangan-hadangan berupa tantangan, rintangan dalam hidup. Tapi jangan sekali-sekali kita meminggirkan, meniadakan keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih, tadi saya tegaskan bahwa kemampuan kita sebagai orang beriman untuk menatap serta melangkah menuju hari esok itu sesungguhnya dipastikan karena iman. Tadi saya sebutkan nilai positif dari pemaknaan adanya corona ini, muncul kebangkitan. Di antaranya kebangkitan iman, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi saya menggarisbawahi kebangkitan iman kita ini sebenarnya sebuah pembelajaran. Ke depan akan ada sejenis corona bahkan yang lebih ganas lagi, lebih hebat lagi. Maka sisi positifnya adalah saat ini kita ditegur untuk mempersiapkan diri lebih sungguh lagi. Kalau sekarang kita tidak kokoh, maka kita mengokohkan. Kalau sekarang kita kurang teguh, kita teguhkan. Kalau sekarang kita tidak tangguh, mari kita tangguhkan. Tangguhkan itu artinya kita buat hidup ini mampu menghadapi sebesar apapun tantangan di depan. Apa yang perlu dipersiapkan? Lukas pasal 11 ini sama dengan pengajaran Matius juga, ya, Injil Matius pada pasal 7, pasal 6 dan pasal 7 juga menceritakan hal yang sama. Ini bagian dari pengajaran Yesus yang dikenal pengajaran Yesus di atas bukit mengenai hal berdoa. Memang secara khusus kalau kita baca Injil Matius pasal 6 dan pasal 7, dia menunjukkan hal yang sangat menarik sekali tentang berdoa. Pasal 6, Injil Matius pasal 6, dia mengatakan tentang hal berdoa. Tapi hal berdoa yang lain dalam pasal 7 yang serupa dengan pembacaan kita ayat 9 sampai ayat 13 itu juga ada dalam pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat 11, berbicara tentang bagaimana sesungguhnya pemahaman kita terhadap doa itu. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 7 Februari, kita bersama-sama merenungkan bagaimana sesungguhnya Lukas juga memberikan ingatan
ketika peristiwa Yesus berdoa, Yesus retreat di Gunung Tabor, di atas gunung yang pada versi yang lain disebutkan sebagai Gunung Tabor, dia berdoa. Tapi doa Yesus itu bukan doa meminta. Karena Yesus mengatakan bahwa dirinya akan menderita, maka dia minta kepada Tuhannya, kalau boleh penderitaan ini jangan ada. Tidak. Yang dia nyatakan adalah dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia tetap terus datang kepada Bapaknya. Datang bukan sewaktu-waktu, tapi menjadi gerakan dalam kehidupannya. Sebuah spiritualitas, kegiatan roh yang ada pada dirinya yang tidak merupakan sambilan atau sambil halu. Jangan sampai kita berdoa sambil halu atau kalau ada maunya. Tidak. Yesus berdoa naik ke atas gunung itu hal yang biasa dilakukan. Walaupun berbeda-beda tempatnya. Tapi ia membiasakan diri untuk menarik dirinya dari rutinitasnya dan kemudian ia melakukan doa. Dan pada saat itu kalau kita baca Lukas pasal 9 ada pernyataan bahwa Yesus yang adalah pilihan Allah menjadi Mesias, anak Allah, menjadi juru selamat pun dia melakukan doa. Jadi doa itu bukan sesuatu yang dikenakan pada diri kita. Tapi diri kita ini harus menampakkan atau merupakan doa. Hidup ini adalah doa. Kita tidak menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang kemudian dipakai sebagai alat. Umumnya permintaan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa bukan sekedar sebuah permintaan. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa itu adalah relasi, komunikasi, interaksi antara kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, dengan dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Saya mengatakan pada hari Minggu yang lalu, seolah-olah, wah orang Kristen ini gampangan ya, nggak perlu waktu-waktu yang mengatur jam sembayangnya. Beberapa agama yang lain memang memberikan aturan untuk jam sembayang. Tapi kalau kita tidak ada jam sembayang yang diatur. Yang kita lakukan adalah memberikan penuh waktu ini kepada Tuhan. Sehingga dikatakan doa itu bagikan nafas. Doa itu adalah kehidupan itu sendiri. Itu yang dialami. Sehingga walaupun kita tidak berucap, tapi kehidupan itu sendiri adalah bahagian dari doa. Karena apa? Karena ada nilai-nilai kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang kita baca di sini rahasia dari kehidupan untuk menggapai masa depan itu adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tapi di sini bukan cari untung. Ya, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Nabi-nabi perjanjian lama juga berbicara seperti itu. Jadi yang dicari Tuhan, bukan cari untung. Cari Tuhan maka kamu kemudian akan mengalami segala keinginannya. Artinya kita menempatkan keinginan Tuhan itu lebih diutamakan, lebih dipertamakan, baru keinginan kita.
Disitulah yang dimaksudkan bahwa kalau kita mencari, maka kamu akan mendapat. Berinteraksi, datang, menyebut nama Tuhan. Kebiasaan yang terjadi itu, orang-orang tua dulu suka mengajari kalau susah, sebut nama Tuhan. Mau mendapatkan keuntungan, pakai nama Tuhan. Ini Tuhan dijadikan seperti obat mujarab gitu ya. Tidak seperti itu. Relasi kita adalah relasi keyakinan. Dan keyakinan ini utuh. Mau untung mau buntung tetap yakin. Keyakinannya adalah di sini. Pintu akan dibukakan bagimu. Jadi hidup ini sesungguhnya selalu mengetuk, berbicara kepada Tuhan. Itu yang saya katakan pada hari Minggu kemarin, hidup berkontemplasi. Hidup yang mau mengatakan Tuhan ada pada diri kita, enggak langsung ngomong kesana kemari dengan kerasnya bahwa Tuhan ada pada diriku, tidak. Tapi dengan tuturan kata, dengan perilaku yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat dalam hidup ini, itu berarti menandakan kita menjadikan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Maka kalau kita meminta, pasti. Tapi kalau yang berkuasa dalam kehidupan kita ini adalah ego, super ego kita, itu walaupun mengetuknya lama, keras, suka. Tapi kalau sudah membangun jaringan dan jalinan, tidak perlu dengan ketokan yang keras berteriak, tidak. Ini buktinya. Ada perumpamaannya. Perbandingannya, masa sih anak minta, dikatakan di sini, masa anak minta telur dikasih kalajengking? Artinya anak minta sesuatu yang membuat ia senang tapi diberikan kesusahan. Masa sih anak minta ikan lalu dikasih ular? Itu relasi dengan Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi yang terbaik dalam perspektif kita ini juga harus dilihat dengan tadi saya katakan kesadaran juga. Kalau kita mengenal Tuhan itu sedikit-sedikit, kenalnya sedikit-sedikit, tidak utuh, saya kira sukar. Jangan-jangan ketika kita minta lalu hasilnya lain, kita merasa bahwa kita marah kepada Tuhan. Padahal mungkin kita perlu tadi seperti Tuhan Yesus pun mempersiapkan masa depannya dengan ia berdoa. Dia tahu dia akan menderita. Tapi doa, relasinya dengan Tuhan itu sebagai jaminan atas kehidupannya di masa yang akan datang, walaupun itu sebuah penderitaan. Jadi doa menjadi buah rohani dalam hidup ini yang meyakinkan kita bahwa masa depan sebesar apapun kesulitannya, tantangannya, kita mampu untuk menghadapinya. Kita siap untuk menghadapinya. Itu yang dikatakan. Bahwa Roh Kudus akan mengubahkan. Karena itu ya, mari kita bangunkan iman percaya kita ini lebih sungguh lagi. Minta Roh untuk memperbaharui kita. Roh Tuhan yang memperbaharui. Nggak ada upaya kita sedikit pun yang bisa mengubahkannya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saksikan dalam kehidupan ini bahwa masa depan kita itu terukur
Terukurnya adalah dengan relasi-relasi yang kita bangun selama ini. Tidak sambilan atau sambil lalu. Atau hanya formalitas. Tapi doa itu sesungguhnya merupakan nilai rohani, perwujudan rohani yang membawa kepastian. Ada kegiatan doa di jemaat kita. Ya, oke. Mari kita bangun kehidupan bersama kita melalui gerakan-gerakan doa. Yang tidak sentimental, artinya karena ada maunya. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa hanya datang kepada Tuhan. Kita mencari kehendaknya, keinginannya. Maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menjalani masa depan kita ini dengan penuh keyakinan. Karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mengenalnya, karena kita ini semua selalu ada mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami sebagai umat dan jemaat Tuhan, GPIB Karis. Biarlah kami semakin bertumbuh dan bertambah dalam iman, harap dan kasih kami kepadamu. Dengan kami bersama beribadah, walaupun terpisah satu dengan yang lainnya, berada di rumah kami masing-masing, kami tetap meyakini akan kuasa dan kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Berkati kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah, untuk kami tetap berada dalam persekutuan jemaat-Mu, dan kami tetap ada dalam kesaksian yang sungguh-sungguh meluaskan persekutuan tubuh Kristus ini. Tuhan berkati kami semua di tengah-tengah pergumulan kami, bagi setiap keluarga, warga jemaat, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4, dengan berbagai pergumulan kehidupan kami Engkau menolong. Yang sakit, yang baru sembuh dari sakitnya, Tuhan kiranya menolong. Kami mendoakan secara khusus bagi Bapak Bernardus Geo, Bapak Henry Lewaka Besi, Bapak Pelopesi, Ibu Vita, Bapak Sudirga, Ibu Risma Lindawati, dan juga saudara kami yang mengalami penderitaan karena COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka yang masih dalam isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Engkau menolong mereka semua, menguatkan, memulihkan. Berkati pula para
warga yang lanjut usia, Engkau lindungi mereka semua. Engkau hiburkan mereka semua. Bagi anak-anak kami, Tuhan juga mengasihi mereka yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, baik di tingkat dasar sampai dengan di tingkat tinggi. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami dalam pergaulan muda-mudi, Tuhan memberkatinya. Bahkan bagi mereka yang sementara mencari pasangan hidup, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan keluarga rumah tangga, Engkau juga memberkatinya. Bagi mereka yang merindukan anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, Engkau juga memberkati. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan kesejahteraan hidupnya, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih ya Allah Bapa, berkati persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu. Semua program kerja majelis jemaat Engkau memberkati, khususnya di triwulan yang keempat ini. Ketika kami akan melaksanakan persidangan majelis jemaat pada 13 Februari yang akan datang, Engkau juga memberkatinya. Berkati para presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, semua unit-unit misioner, pelayanan kategorial, komisi, panitia yang ada, Tuhan berkati semuanya. Untuk kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati GPIB di seluruh wilayah pelayanannya, GPIB di wilayah Jakarta Timur, pimpinan GPIB khususnya dalam rangka mempersiapkan persidangan sinode GPIB yang akan datang, Tuhan kiranya memberkati. Bagi gereja-gereja-Mu di seluruh tanah air ini, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya menolong, khususnya gereja-gereja yang ada di wilayah Jakarta Timur. Baik bagi kami juga jemaat yang sementara mempersiapkan untuk kelengkapan administrasi dalam rangka perizinan tempat ibadah ini, Engkau juga memberkatinya. Bagi masyarakat di sekitar di mana kami ada, Tuhan kiranya juga menolong, memberkati kami semua sebagai warga masyarakat. Berkati pula bangsa dan negara kami, pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah, kepala negara, kepala daerah, Tuhan juga memberkati, bahkan seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, khususnya bagi Bapak Kapolri yang baru, Tuhan juga memberkatinya. Bagi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur, Wali Kota Jakarta Timur, dan Wakil Wali Kota, serta Lurah, Camat, RT, RW, Tuhan berkati semuanya. Kami mendoakan juga bagi usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Bagi pelayanan medis, para medis, rumah sakit, Engkau memberkati semua usaha-usaha yang mereka lakukan dalam melayani mereka yang terpapar COVID-19. Bagi dinas pemakaman, Tuhan juga menolong. Kami mendoakan bagi gubernur, bagi wakil gubernur, kepala daerah DKI Jakarta yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka sehingga dapat mengambil keputusan kebijakan dalam rangka pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Engkau kiranya memberkati. Banyak orang yang menderita karena bencana alam, karena banjir di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sulawesi Utara. Tuhan kiranya menolong. Gempa bumi di Sulawesi Barat, maupun ancaman letusan gunung berapi di Yogyakarta maupun di Sumatera Utara, Tuhan kiranya menolong. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi saudara-saudara kami yang mengalami secara langsung musibah bencana ini. Tuhan pakai kami juga untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Berkati Badan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang berkesusahan karena kehidupan perekonomian. Tuhan kiranya menolong untuk dapat mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Untuk daerah-daerah yang mengalami konflik sosial, Tuhan juga menolong sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sungguh-sungguh mencintai keadilan, perdamaian.
dan keutuhan ciptaan. Inilah doa permohonan kami, Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 298, bait pertama dan kedua, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga. Kini kami telah mengumpulkan persembahan kami, ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Berkati persembahan ini agar kami dapat menjalankannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kami akan menyampaikan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu
pada setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat, serta ibadah Pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga Jemaat GBI Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebagai persiapan hati kita memasuki minggu kelima sesudah Epifani, seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan kita pernah meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu yang berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kembali pesan untuk kita semua tanpa terkecuali untuk mematuhi dan memberikan perhatian penuh kepada yang namanya protokol kesehatan dalam menanggulangi penyebaran COVID. Kita tetap berpegang pada prinsip sekarang ini 5M, maka pertama mengenakan masker. Mengenakan masker, selalu mengenakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Ketiga, kita menjaga jarak 1,5 meter, diusahakan 1,5 meter. Dan M yang keempat, ini baru sekitar 2 minggu disosialisasikan, kita menghindari kerumunan. Jadi jangan mendatangi kerumunan. Banyak tempat orang berkerumun, apakah itu di tempat-tempat publik atau di mana yang kita tahu lagi orang berkerumun, kita hindari. Dan M yang kelima adalah membatasi kegiatan. Saya kira ini perlu dibijaki bahwa kita seandainya tidak diperlukan, maka kita tetap tinggal di rumah saja, beraktivitas di rumah tanpa melakukan kegiatan di luar rumah atau di tempat lain. Petunjuk-petunjuk untuk kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan bekerja di rumah, sudah kita dengar dan ketahui bersama. Mari saudara, seluruh warga jemaat Karis, kita patuhi, kita penuhi protokol kesehatan gerakan 5M saat ini. Dan kita juga saling mendoakan agar supaya kita dikuatkan, kita semua dilindungi oleh Tuhan. Inilah pesan yang perlu untuk kita semua. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 pada ayat yang ke-7. Karena itu
pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.